Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas kehendak-Nya kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada pimpinan alam yakni Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk mempersingkat waktu, di sini kami akan mempresentasikan tentang faktor-faktor pemersatu bangsa. Saya Anissa Nadia dan saudara Imam Alawi. Kepada pemateri Imam Alawi, saya dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan atau sedikit memulaikan materi kita pada hari ini. Yang mana kita dari kelompok 11 mendapatkan materi mengenai faktor-faktor pemersatu bangsa. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya negara Indonesia itu terdiri dari berbagai macam bangsa, ras, suku, bahasa, dan masih banyak lain yang lainnya seperti pulau-pulau, juga provinsi. Untuk keberagaman ini bukanlah suatu hal yang mudah untuk mempersatukan menjadi suatu kesatuan bangsa yang kuat. Oleh karena itu pada masa lalu di zaman-zaman dulu itu Indonesia ini sempat dijajah oleh negara-negara lain seperti negara Belanda, Jepang, bahkan sampai dalam kurun waktu yang sangat lama. Hal ini dapat terjadi salah satunya karena masih minimnya, masih kurangnya yaitu rasa persatuan dan kesatuan di rakyat bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, namun pada akhirnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 Indonesia ini telah merdeka daripada tangan-tangan penjajah tersebut. Nah, kami di sini selaku mahasiswa dan juga bangsa Indonesia, maka kita sudah sepatutnya mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi atau yang menjadikan alasan bersatunya bangsa kita ini, bangsa Indonesia. Untuk daripada kalimat faktor itu tersendiri, dari dalam kamus KBBI itu merupakan hal-hal atau keadaan peristiwa yang ikut serta dalam menyebabkan terjadinya sesuatu perkara. Sedangkan yang dimaksud dengan pemersatu bangsa itu merupakan hal-hal yang menyatukan negara terlepas daripada perbedaan agama dan etnis. Secara harfiah atau secara singkatnya, dengan kata lain, faktor pemersatu bangsa ini merupakan hal-hal yang menyebabkan terbentuknya atau bersatunya negara ini atau bangsa Indonesia. Di dalam kali ini kita mengambil beberapa atau banyak faktor dari berbagai macam sumber. Yang pertama kita mengambil daripada sebuah jurnal atau e-modul yang ditulis oleh Muhammad Alifian dalam e-modulnya yang berjudul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Muhammad Alifian dirinya berpendapat dan berargumen bahwa yang menjadi faktor-faktor pemersatu bangsa itu ada 4 atau ada 3. Salah satu yaitu yang pertama adalah Sumpah Pemuda, kemudian Pancasila dan juga Bhinneka Tunggal Ika. 3 faktor ini yang dianggap oleh Muhammad Alifian yang beliau bubuhkan dalam e-modulnya yang merupakan menjadi faktor-faktor pemersatu bangsa Indonesia. Kemudian sumber yang kedua kami mengambil daripada website resmi Indomedia yang dicantumkan pada tanggal 16 Agustus tahun 2022. Indomedia menyebutkan dan berargumen bahwasannya yang menjadi faktor-faktor pemersatu bangsa itu merupakan yang pertama
faktor sejarah yang menumbuhkan rasa senasib dan perjuangan. Kemudian yang kedua, keinginan untuk bersatu sesuai pernyataan dalam Sumpah Pemuda. Kemudian yang ketiga, rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia itu sendiri. Kemudian yang keempat, rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang kelima, Pancasila, dan yang terakhir, Bhinneka Tunggal Ika. Poin-poin yang itu merupakan faktor-faktor pembentuk bangsa yang diambil dari sumber di media tanggal 12 Agustus tahun 2020. Kemudian untuk sumber yang ketiga kami ambil daripada Bapak Bupati Pamekasan yang bernama Bapak Mas Kulit. Beliau berpendapat dan berargumen bahwasannya yang menjadi faktor pembentukan bangsa itu ada 4 hal. Yang pertama adalah seni, olahraga, ideologi, dan yang terakhir adalah ekonomi dan kesejahteraan. Nah, kemudian untuk sumber selanjutnya kami juga mengambil daripada website resmi Detik.edu. Dari website ini menyebutkan bahwasannya setidaknya sekurangnya ada 7 faktor pembentuk bangsa di Indonesia ini. Yang pertama yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dasar negara Pancasila, bahasa Indonesia, kemudian bendera merah putih, lagu kebangsaan, yang terakhir dalam lambang negara yaitu burung Garuda. Nah, dan yang terakhir ada lagi itu lagu-lagu perjuangan. Itu merupakan hal-hal yang tercantum di dalam website resmi Detik.edu. Nah, setelah kita mengetahui beberapa faktor yang menjadi pemicu atau penyebab atau landasan bersatunya bangsa ini, kita juga harus mengetahui faktor-faktor apa saja kan yang menjadi pemicu atau mungkin kita anggap akan menjadi penyebab terpecah belahnya negara ini. Karena untuk menjaga NKRI ini tetap bersatu dalam kesatuan. Untuk faktor-faktor yang menyebabkan bangsa Indonesia ini terpecah belah, antara lain yang pertama adalah tantangan pasca era modern, yang kedua tantangan intoleransi, yang ketiga persoalan korupsi, yang keempat tantangan radikalisme, yang kelima tantangan terorisme, yang keenam tantangan kemiskinan, yang terakhir adalah tantangan Alzheimer sejarah. Setidaknya 7 poin di atas yang saya sebutkan barusan merupakan faktor-faktor atau yang dianggap adanya memicu pemecah belah di bangsa kita ini. Oleh karena itu kita setelah kita mengetahui faktor-faktor daripada bersatunya, kita juga harus berusaha menghindari terjadinya atau munculnya faktor-faktor yang tadi saya sebutkan terpecah belah itu agar bangsa kita tetap menjadi suatu bangsa yang bersatu dalam kesatuan NKRI. Sekian yang saya dapat uraikan. Untuk sesi selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Imam Alawi yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya untuk kesimpulan faktor-faktor pemersatu bangsa. Yang pertama ada Pancasila, yang kedua ada Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga ada bendera kebangsaan merah putih, yang keempat lagu kebangsaan Indonesia, yang kelima bahasa Indonesia, yang keenam satu wilayah Indonesia, dan yang terakhir satu pemerintahan negara. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.